Tes satu. Tes satu. Terdengar suaranya ya? Terdengar, Ustaz. Iya. Ya, terdengar Ustaz Firmansyah. Nanti untuk teknisnya gimana?
Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin langsung saja kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semuanya berupa nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan nikmat takwa. Sehingga pada siang yang mulia ini kita bersama-sama selain untuk bersilaturahmi, kita juga akan mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Reza Miladi Fauzan. Semoga dapat menambah ilmu kita semuanya. Sholawat dan salam tidak lupa kita ucapkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa memberikan contoh dan inspirasi kita semua untuk selalu belajar dan belajar bagaimana meningkatkan iman dan takwa. Pada kesempatan siang hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan Insan Astrografia, dan juga rekan-rekan lainnya yang sudah berkenan bergabung pada kajian online siang hari ini. Tak lupa juga saya haturkan terima kasih kepada Bapak Al-Ustadz Reza Miladi Fauzan Eskom dari Konsultan Parenting and Couple License Solver TVN yang sudah berkenan bersama-sama dengan kita semua pada siang hari ini. Nah, setiap agenda kajian online sebelumnya, untuk agenda siang hari ini, yaitu yang pertama ada pembukaan, kemudian yang kedua ada tilawah, kemudian dilanjutkan dengan kuis, kemudian acara inti yaitu tausiah, dilanjutkan dengan doa penutup, dan yang terakhir nanti Bapak Ibu sekalian dimohon untuk bisa berpartisipasi untuk mengikuti kuesioner. Nah, tausiah kali ini materinya sangat menarik Bapak Ibu. Jadi memang panitia memilih materi-materi untuk kajian online itu sangat baik dan menarik. Jadi materi siang hari ini tidak kalah dengan materi minggu kemarin. Kalau materi minggu kemarin perihal bagaimana menjadi entrepreneurship yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, materi pada siang kali ini yaitu berjudul Membawa Keluarga Menuju Surga. Nah, kita bisa mendengarkan bagaimana nanti tausiah dari Pak Ustadz, bagaimana sih kita bisa membawa keluarga kita masuk surga. Jadi mungkin ya
kita masuk surga jangan egois sendirian. Jadi keluarganya juga dibawa. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kajian online siang hari ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dilanjutkan untuk acara selanjutnya yaitu tilawah yang akan disampaikan oleh Mbak Cassandra. Silakan Mbak Cassandra untuk tilawahnya. Oh, Mas, maaf. Iya, Mas Cassandra. Oh, sudah join. Abang mau lihat? Udah nggak ada hadir ya benar. Mas Cassandra. Tes Mas Cassandra. Mas Cassandra atau Mas Firman? Ya, sebentar lagi Mas Cassandra sedang online. Baik. Sambil menunggu, Bapak Ibu bisa melihat di chat ada kuis yang disediakan oleh panitia. Bisa ikut join. Silakan Bapak Ibu yang mau mengikuti kuis. Hadiahnya apa ya Mas Firman? Hadiahnya luar biasa, tapi nggak sampai umroh ataupun haji karena lagi lockdown juga di sana ya. Oh iya. Iya. Ada voucher GoPay yang akan kita sharing. Wah, mantap sekali itu Mas. Mari silakan Bapak Ibu yang mau mendapatkan voucher bisa langsung cek di komen. Itu ada linknya untuk bisa mengikuti kuisnya. Oke, sepertinya Mas Cassandra sudah siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Kita dimulai ya. Silakan Mas Cassandra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mas Cassandra. Kalau tidak salah tadi surat Al Imran ayat
130 ya Mas, sampai Al-Hadid. 134 ya. Oh, Al-Hadid ya. Al-Hadid ayat 21. Oke. Mungkin untuk acara selanjutnya yaitu kuis, mungkin dari Mas Lukman bisa memberikan slideshow untuk kuisnya atau seperti apa Mas Lukman? Assalamualaikum Mas Martian, terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam. Ini saya coba share screen ya. Bapak Ibu yang masih belum join, bisa dilihat. Screen saya kelihatan? Mas Martian? Belum kelihatan Mas. Masih belum, Mas. Saya coba, Masih belum Mas. saya coba lagi ya. Halo Ran, bagaimana? Sebentar. Sudah Mas. Ya, Bapak Ibu bisa mengikuti panduan dari screen saya atau di chat saya sudah sediakan link langsung join ke kuis. Untuk format username-nya jangan lupa nama Bapak Ibu sekalian _ nomor handphone yang bisa isi saldo GoPay-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya sudah pada saat kuis nanti akan menang, kita akan langsung kirimkan saldo GoPay-nya. Silakan Bapak Ibu yang mau join untuk kuisnya. Lumayan dapat rezeki GoPay kalau menang. Kalau jawabannya benar juga sih. Saat ini yang Sudah ada berapa? masuk 17 orang. Saya coba refresh lagi. Oh, udah 18 Mas. Ya, sudah 18 sekarang. Kita mulai di 12.35 ya. Baik. 2 menit lagi ya. Silakan Iya, Bapak 2 Ibu yang mau join untuk kuisnya. Buat lebaran ya, Mas ya? Lumayan ini bisa buat Ya. Buat beli takjil juga bisa. iya. Bisa buat Ya, bekal nggak mulai. mudik ini. Saya masuk ke orang. Soalnya nggak terlalu susah, jadi jangan takut Bapak Ibu. Silakan saja. Ini nggak seperti soal ujian. Ini soalnya ada prakteknya nggak, Mas? Nanti bisa setelah ini dipraktekkan Mas. Insya Allah. Udah 23, ayo. Satu menit lagi, 1 menit silakan. lagi. Wah, cukup banyak nih ya. Saya reminder lagi ya untuk format name-nya nama _ nama nomor handphone yang bisa kita isi saldo GoPay-nya ya Bapak Ibu. Jangan lupa nomor handphone masing-masing. Oke, sudah kita Oke, sudah. Ya, silakan mau dimulai ya Mas. Oke. Bapak Ibu silakan pilih Baik, pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dinyalain soundnya Bapak Ibu. Seru, insya Allah. Tapi nggak keluar kok. Belum ya. Oh, sudah dia masuk. Wih, Cakep. wah ini memang nih. Wih, Nah, Khairul nih. Selamat Khairul nih. memimpin. Soal kedua nih. Udah. Bastian. Wah, Khairul juga nyolik kayak ini. Wih, Khairul nih. Luar biasa nih. Kayak Rizky nih, kayak Rizky ngapur dia. Wah. Ini kayaknya dari semalam udah belajar nih kayaknya nih. Wah, itu dia sepertinya. Dapat hilal nih. Ini ada yang merangsak dari bawah nih. Buset. Merangsak dari bawah. Khairul masih memimpin ini. Luar biasa memang ini. Cocok nih. Nggak sia-sia 5 tahun di Mesir ini. Masya Allah. Masya Allah. Mas Agus Sulis ini. Wah, Mas Agus Sulis. Masya Wah, Allah. Masya Allah.
Wah, Ya, Bapak Ibu Rizka. jangan tegang begitu ikut kuisnya, Ya. disilakan aja klik Persaingannya ketat nih kayaknya nih. seperti persaingan pas lagi buka puasa ya Mas Tian ya. Iya, rebutan ini kayaknya nih. Mau dapetin hadiah kopi nih. Wih, Rizka nomor pertama nih sekarang. Disusul Mas Agustus sama Mas Khairul. Ayo yang lain jangan mau kalah. Ini sudah 17 orang kan. Itu yang kita yang menang saja. Wah, sudah muncul pemenangnya. Wah, Wah, juara harap- 3 Khairul, juara 2 Mas Agustus dan juara pertama Mbak Rizka. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk pemenang nanti akan langsung di kontak oleh panitia. Saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Lukman. Bagi pemenang, saya ucapkan sekali lagi selamat. Tinggal tunggu transferan kopenya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita beranjak ke agenda selanjutnya, yaitu agenda utama penyampaian materi tausiah dari Bapak Al Ustadz Reza Miladi Fauzan Eskom. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terdengar suaranya ya? Terdengar suaranya? Iya, terdengar Ustaz. Terdengar Ustadz. Terdengar Ustadz. Baik, saya mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Masyaallah muslimin, teman-teman insan Astra Grafia yang mudah-mudahan pada siang hari ini di tengah bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, segala puji dan puja hanyalah semata-mata milik Allah Rabb semesta alam. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada satu-satunya teladan kita, yakni Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah. Baik, Ustaz, sehat. Baik. Baik, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi tentang membawa keluarga menuju surga. Yang mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita jadi semakin mengerti prinsip-prinsip apa yang seharusnya dimiliki oleh setiap keluarga muslim yang mendambakan, yang mengimpikan agar mereka semua bisa berkumpul kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala dalam perkumpulan yang abadi di akhirat. Namun sebelum saya memasuki tema ini, izinkanlah saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Nama saya Reza Miladi Fauzan. Aktivitas saya sehari-hari sebagai konsultan parenting dan couple. Kebetulan saya mengambil lisensi Stephen Trainer, kemudian Stephen Solver. Jadi kalau profesi solver itu sudah boleh menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan problem rumah tangga dan juga persoalan dengan pasangan. Saya menggunakan tools assessment untuk memahami postur pasangan itu dengan menggunakan tools Stephen. Ustaz, maaf Pak Ustaz. Maaf, sedikit memotong. Untuk videonya bisa ditampilkan Pak Ustaz? Sebentar, saya
Caranya bagaimana, bisa bantu gak ya? Sebentar. Biasanya ada di bagian diklik share aja. Di bagian kiri Ustadz ada gambar kamera Ustadz. Saya pakai handphone kebetulan. Oh, masih belum kelihatan. Tadi pas awal sih kelihatan. Iya betul. Coba diklik di handphonenya, terus kemudian ada gambar videonya, apa? Logo video di sebelah kiri, Ustaz. Kamera. Belum nampak juga nih. Oh, belum nampak ya. Nggak apa-apa, Ustaz, lanjut Nggak aja, apa-apa, mungkin dilanjut aja, Pak Ustaz. Baik. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan ya. Ketika seseorang itu dia telah menikah, sebetulnya seseorang itu telah menggapai cinta yang sejati. Kenapa demikian? Karena cinta sejati itu hanya bisa direngkuh, hanya bisa diraih ketika seseorang itu memasuki kehidupan rumah tangga. Nikah itu merupakan akad atau ijab dan qabul yang menjamin pergaulan bebas dan bisa dipertanggungjawabkan antar laki-laki dan perempuan secara syariat. Nah, sehingga kedudukan nikah dalam Islam itu adalah ibadah dan memiliki nilai sakral. Maka tanda jika seseorang itu telah berjodoh adalah menikah. Maka ketika seseorang itu dia telah menikah, maka paling tidak ada 3 langkah yang harus dia lakukan agar pernikahan itu menjadi pernikahan yang barokah. Yang pertama adalah terimalah pasangan kita secara apa adanya. Terimalah istri kita, terimalah suami kita secara apa adanya. Mengapa penting mindset yang semacam ini? Oleh karena kita menikah dengan manusia yang manusia itu memiliki sifat tempat kekurangan, tempat kekeliruan, tempat kesalahan. Maka penting bagi setiap pasangan rumah tangga itu memiliki satu mentalitas untuk dapat menerima pasangan hidupnya secara apa adanya. Bahwa setiap orang itu pasti memiliki kelemahan dan pasti juga punya kelebihan. Maka ketika seseorang itu menyadari betul bahwa ketika dia menikah, sebetulnya menikah itu mempertemukan 2 hal yang berbeda. 2 insan yang berbeda, laki-laki dan perempuan, yang secara genetika mereka memang berbeda. Maka yang menjadi fokus pasangan yang sudah menikah adalah dia memfokuskan kepada apa-apa yang menjadi kelebihan pasangannya. Suami misalkan, dia punya istri pasti punya kelebihan, pasti punya kekurangan. Maka ketika seorang suami telah menerima pasangan hidupnya, istrinya secara apa adanya, maka dia memfokuskan pada apa-apa yang menjadi kelebihan sang istri. Kalau kita coba tengok misalkan ketika seseorang itu melaksanakan akdun nikah, maka bentuk kabulnya adalah saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan. Berarti sebetulnya kita sebagai suami pada waktu itu, kita telah menerima istri kita secara utuh apa adanya. Kita terima kelebihannya dan kita terima kekurangannya sekaligus. Maka ketika seseorang itu telah menerima pasangan hidupnya secara apa adanya, maka dia memfokuskan pada apa-apa yang menjadi kelebihan pasangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187, "Kunna libasul lakum wa antum libasul lahum." Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Ini poin pertama. Nah, poin yang kedua, ketika seseorang itu sudah menikah dan terikat dengan akdun nikah, maka hendaklah pasangan hidup itu perlu membangun visi keluarga, perlu membangun visi rumah tangga. Mau dibawa kemana hidup rumah tangga kita?
mau dibawa ke arah mana kehidupan keluarga kita. Boleh jadi setiap keluarga yang satu dan keluarga yang lainnya memiliki perbedaan. Salah satu di antara perbedaan itu adalah perbedaan dalam membangun visi rumah tangga. Maka beda visi tentu beda konsekuensi. Maka beda visi tentu beda prioritas dan aktivitas dalam kehidupan keluarganya. Ada beberapa contoh-contoh visi keluarga yang seharusnya hal yang semacam ini kita bicarakan dengan pasangan hidup kita. Suami membicarakan kepada sang istri, istri pun mendiskusikan kepada suami berkaitan dengan visi rumah tangga semacam apa yang kita ingin bangun. Karena ada banyak model-model rumah tangga. Ada model kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga layaknya kuburan. Yang dimana suami dan istri mereka saling diam-diaman. Ada juga model rumah tangga layaknya ring tinju. Yang dimana kemudian suami dan istri sehari-harinya kemudian mereka bertengkar. Oke. Nah, contoh visi keluarga apa saja? Yang pertama adalah menjadi keluarga cerdas spiritual. Menjadi keluarga berpendidikan. Menjadi keluarga yang profesional. Menjadi keluarga yang penghafal Al-Quran. Boleh jadi masing-masing kita ini memiliki bangunan visi keluarga yang berbeda-beda. Tolong bisa ditunjukkan di slide berikutnya. Bisa tunjukkan slide berikutnya. Sudah, Ustaz. Ada juga yang visi keluarga itu bagaimana meraih sukses finansial dalam keluarga. Menjadi keluarga yang mampu berkontribusi bagi umat. Bagaimana menjadikan rumah sebagai surga dunia yang nyaman. Nah, inilah contoh-contoh visi satu keluarga. Yang seharusnya kebetulan visi ini kita rampungkan, kita diskusikan, kita matangkan dengan pasangan hidup kita. Seharusnya di awal pernikahan. Tapi kalaupun misalkan sampai dengan saat ini belum bisa menentukan visi keluarga, maka paling tidak ini merupakan beberapa contoh-contoh yang bisa menjadi referensi bagaimana satu keluarga itu memiliki sebuah visi. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di slide berikutnya. Prinsip keluarga menjadi keluarga yang barokah adalah bekali dengan takwa. Silakan di slide berikutnya. Kenapa membekali dengan takwa ini penting? Oleh karena sebaik-baik bekal dalam kehidupan keluarga adalah takwa. Mengapa demikian? Oleh karena dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Pasti ada berbagai macam persoalan, pasti ada sandungan, pasti ada ujian ketika seseorang itu menjalani kehidupan rumah tangga. Maka seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan kepada mereka, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa ketika seseorang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka, yang dia tidak duga-duga. Maka orang-orang yang bertakwa ini bukan berarti orang yang tidak punya persoalan hidup. Orang yang bertakwa bukan berarti orang yang tidak pernah mengalami persoalan urusan rumah tangga. Perbedaannya apa antara orang yang bertakwa ketika berumah tangga dengan orang yang tidak bertakwa ketika menjalani kehidupan rumah tangga? Perbedaannya adalah kalau orang yang bertakwa, dia menjalani kehidupan rumah tangganya, dia menghadapi persoalan kehidupannya,
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ikut campur tangan dalam menyelesaikan urusannya. Allah tidak membiarkan dirinya menyelesaikan sendiri masalah hidupnya, tetapi Allah terlibat memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi oleh orang-orang yang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kepada orang-orang bertakwa ini Allah berikan kepadanya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka, yang dia tidak duga-duga. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka paling tidak ada dua pesan penting, ada dua wasiat penting yang perlu kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Bagaimana agar kemudian kelak satu saat nanti kita akan perjumpakan lagi di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dua wasiat penting ini perlu kita sampaikan, perlu kita delivery kepada orang-orang yang kita cintai. Yang pertama, pesan penting yang perlu kita sampaikan kepada mereka adalah jaga imanmu sampai akhir hayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan hubungkan anak cucu mereka dengan mereka kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwa sebetulnya kelak nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa terhubung kembali, kumpul kembali dengan orang-orang kita cintai, dengan pasangan hidup kita, dengan anak kita, dengan cucu kita, dengan orang tua kita, dan kita semua terhubung karena iman. Bukan terhubung karena harta, bukan terhubung karena tahta, bukan terhubung karena cinta, namun kita semua terhubung karena iman. Maka pesan pertama yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada pasangan hidup kita, jaga imanmu sampai akhir hayat. Kemudian pesan yang kedua yang perlu kita sampaikan kepada pasangan hidup kita, kepada orang-orang yang kita cintai, kepada anak-anak kita, agar satu saat nanti kemudian kita punya peluang untuk bisa sama-sama berkumpul dalam perkumpulan yang abadi di akhirat. Yang kedua adalah jauhkan dirimu, jauhkan keluargamu daripada dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, pelihara keluargamu daripada api neraka. Kenapa kita perlu menjauhkan diri kita, menjauhkan keluarga kita daripada dosa dan maksiat? Oleh karena dosa dan maksiat ini merupakan beban. Dosa ini merupakan penghalang. Dosa ini merupakan tembok baja yang kelak akan memisahkan kita dengan orang-orang yang kita cintai, antara surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau ada seorang ayah kemudian dia berlaku tegas kepada anaknya, lantaran anaknya ini bengkok, lantaran anaknya ini menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti sang ayah yang tegas tadi dia membenci anaknya. Justru ketegasan seorang ayah ketika anaknya menyimpang dari ajaran Allah merupakan bentuk cinta dan kasih sayang seorang ayah kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena sang ayah tidak ingin terpisah dengan anak-anaknya, dengan orang-orang yang dicintainya, antara surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jikalau kita menginginkan agar kita bisa dipertemukan kembali dengan orang-orang kita cintai, dengan pasangan hidup kita, dengan anak cucu kita, dengan kedua orang tua kita, dalam pertemuan yang abadi, berkumpul dalam keindahan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dua pesan penting ini menjadi pesan yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Jaga imanmu sampai akhir hayat, jauhkan dirimu dan keluargamu daripada dosa dan maksiat. Terakhir, ada takwa, ikhtiar tidak akan pernah mengkhianati hasil.
apa yang kita tanam di dunia, maka itu yang akan kita tuai kelak di masa depan akhirat. Demikian yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Ustadz Reza Miladi Fauzan atas tausiahnya yang sangat menyentuh sekali buat kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, terutama yang sudah berkeluarga. Jadi sesuai dengan tadi yang disampaikan Pak Ustadz, sekali lagi bagaimana sih kita dan keluarga kita bisa sampai bertemu di surga. Marilah Bapak Ibu, kita bersama-sama selalu bersemangat untuk membuat diri kita dan juga keluarga kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, dan orang-orang yang kita sayangi untuk menuju surga. Oke, baik. Untuk selanjutnya dari Bapak Ustadz, silakan untuk bisa memimpin doa penutup. Silakan Bapak Ustadz. Maaf Mas Tian, mungkin ada yang mau nanya dulu. Oh, ada ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada yang mau bertanya kepada Ustadz, kami persilakan langsung di unmute aja. Itu dari Ibu Rustiana. Ibu Rustiana, dipersilakan. Ibu Rustiana, silakan. Ibu. By chat aja kata ibunya. Oh, Silakan Mas Tian dibacakan. bentar. Ibu Rustiana. Bapak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ibu Rustiana. Jadi pertanyaannya, kalau yang belum menikah, bagaimana cara untuk menuju surga? Wah, ini perkara sulit juga ya Mas ya. Ini yang agak sulit makanya Pak. Bisa-bisa nanti setelah ini yang belum pada nikah langsung pada menikah Pak. Alhamdulillah, amin ya Pak. Alhamdulillah, amin ya Pak. Silakan Pak Ustadz. Baik. Sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menginginkan agar setiap hambanya ini masuk ke dalam surga. Baik laki-laki ataupun perempuan, baik yang dewasa ataupun yang anak-anak, Allah sebenarnya menginginkan sekali agar setiap hambanya ini masuk ke dalam surga. Kita menginginkan agar kita tidak masuk surga sendirian. Maka ketika kemudian seseorang ini kemudian dia telah menikah, maka adalah menjadi satu kesuksesan ketika seseorang itu kemudian dia bisa memboyong orang-orang yang dicintai, termasuk istri, termasuk suami, dan juga anak-anaknya ini menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peluang untuk masuk surga itu sangat terbuka kepada siapapun, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Jadi jangan perlu khawatir karena lantaran jomblo lalu kemudian tidak punya peluang kemudian untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Mungkin ada pertanyaan yang kedua dari Bapak Muhammad Samsuar. Bagaimana doa dan amalan yang harus dilakukan agar bisa istiqomah dalam menjalankan satu wasiat penting tersebut? Silakan Pak Ustadz. Kalau bicara tentang doa, sebetulnya doa yang seringkali kita lafazkan sesudah kita melaksanakan ibadah salat, misalkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ini merupakan salah satu ingatan, reminder buat kita akan visi kehidupan kita sebagai orang beriman, bahwa kebahagiaan yang sejati itu adalah manakala kita mampu merengkuh kebahagiaan di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Namun kalau kita ingin memantapkan kembali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tujuan ibadah kita kepada Allah,
salah satu di antara doa yang menjadi pengingat adalah Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amal-amal ibadah kita menjadi amal-amal yang jauh lebih baik. Baik, ada pertanyaan lain. Ini yang ketiga dari Bapak Syahrul Fitriadi. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara ampuh mendidik anak di zaman sekarang? Kita tahu sendiri, zaman sekarang ini arus globalisasi sangat tidak terbendung dan sulit disaring. Apakah harus dipesantrenkan misalnya, supaya mendapat lingkungan yang lebih baik? Silakan Pak Ustadz. Baik, kalau di usia, ini ada tahap perkembangan usia ya, tapi secara umum sebetulnya Al-Quran memberikan isyarat kepada kita bagaimana agar kita pada orang tua, sebagai orang tua tidak meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan dzurriyatan di'afan, dalam keadaan lemah. Maka ujian setiap orang tua terhadap anak-anaknya adalah ujian apakah anak-anak yang kita lahirkan ini, yang kita besarkan ini menjadi sosok pribadi yang tangguh ataukah tidak. Maka ketangguhan dalam menghadapi situasi sulit, ketangguhan si anak ini dalam menghadapi situasi kemarahan, dan ketangguhan anak-anak kita dalam menghadapi ujian atau godaan syahwat ini menjadi poin penting. Jadi apakah kemudian anak ini dianggap kita telah berhasil didik anak kita, maka kita bisa melihat tangguh nggak anak kita menghadapi beberapa situasi sulit yang dihadapi dalam kehidupannya. Oleh karena itu kita sebagai orang tua, maka hendaklah tidak pernah putus-putus kemudian mendoakan anak-anak kita. Jadi kalau kita menatap anak kita, maka kita doakan anak kita. Kalau perlu kita menzohirkan doa-doa kita di hadapan anak-anak kita, satu persatu. Kalau kita punya 3 orang anak, kita doakan satu persatu anak-anak kita secara zohir di hadapan mereka. Supaya apa? Supaya anak-anak kita memahami dan memaknai apa sih sebetulnya harapan-harapan kita sebagai orang tua atas mereka. Karena banyak anak-anak yang dia tidak tahu apa sih harapan bapak saya kepada saya, apa sih harapan ibu saya kepada saya. Maka penting kemudian sekali-kali kemudian orang tua mendoakan anak-anaknya secara zahir di hadapan si anak tadi. Baik Pak Ustadz, mungkin yang terkait sama yang tadi ini, apakah terkait untuk mendidik anak dari kita perlu memasukkan anak ke pesantren Pak Ustadz? Ya, kalau idealnya memang memasukkan anak ke pesantren itu idealnya ya. Idealnya itu memang di usia 14 tahun ke atas. Jadi kalau umur 0 sampai dengan 14 tahun memang idealnya anak ini berada dalam genggaman orang tuanya, dalam didikan orang tuanya. Maka paling tidak antara umur 0 sampai dengan 9 tahun lah paling tidak. 9 tahun dia dalam genggaman dalam didikan anak, dalam didikan orang tuanya. Nah, ketika kemudian anak ini hendak dipesantrenkan memang di usia 9 tahun ke atas. Sehingga fungsi orang tua sebagai pendidik karakter anak memang benar-benar terjadi. Baik Pak Ustadz, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Ian. Bisa dijelaskan tentang Stephen dan seberapa jauh pendekatan Stephen untuk jadi referensi membawa keluarga menuju surga? Silakan Pak Ustadz. Baik, kalau Stephen ini kan difahami sebagai konsep dan difahami sebagai alat tes gitu. Saya kebetulan memang mengambil lisensi dari awal sampai dengan lisensi paling tinggi di Stephen ini. Jadi Stephen ini difahami sebagai konsep itu adalah bagaimana cara kita memahami atau mengenali potensi terbaik istri kita, anak-anak kita, memahami apa sih kelebihan yang mereka miliki secara genetik. Karena kan banyak orang tua memahami anak dari sudut pandang kelemahan. Suami memahami istri dari sudut pandang kelemahan. Nah, Stephen sebagai konsep justru kita memahami, memprofil orang lain, istri kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, dari sudut pandang kelebihan mereka.
Itu. Nah, kalau Stephen sebagai alat tes, yang diukur dua. Yang pertama, dari 5 belahan otak yang manusia punya, manakah belahan otaknya yang dominan, yang sekaligus menjadi mesin kecerdasannya. Nah, dari informasi belahan otak yang dominan dan lapisan otak yang dominan tadi dapat kita ketahui, dapat kita breakdown personality genetik seseorang. Jadi kita jadi tahu tuh, tabiat istri kita terhadap uang kayak gimana. Kita jadi tahu jenis kecerdasan istri kita apa, dia akan hebat diperankan sebagai apa, cara komunikasi yang sesuai untuk dia tuh apa. Nanti postur hubungan couple-nya kayak gimana antara pasangan. Nah, tergantung hasil asesmennya itu apa dengan apa hasilnya. Nanti kita bisa memprofiling itu profil keluarga ini sebaiknya dalam pengasuhan anak-anaknya caranya bagaimana, orang per orang sesuai dengan asesmennya. Nah, tes Stephen ini cuma 3 menit fingerprint. Jadi dengan mengambil 10 sidik jari, kemudian diupload ke server pusat, kemudian dalam 3 menit kita bisa tahu hasil tesnya apa, lalu saya jelaskan hasil tesnya, baru kemudian saya jelaskan ini untuk postur pasangan A dengan B ini, maka dari sisi kasabnya kayak gimana, pola komunikasinya seperti apa, sampai dengan hubungan intimnya bagaimana. Terus kemudian kalau dia misalkan punya anak, nanti cara mengasuh anak pertamanya kayak gimana, anak keduanya seperti apa, anak ketiganya seperti apa, tergantung hasil asesmennya tadi. Itu saya berikan rekomendasi secara tulis. Nah, biasanya kalau tes Stephen, saya biasa kunjungan atau visitasi ke keluarga, langsung ke rumah masing-masing, rumah klien saya. Gitu. Baik, Pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari Bapak Ibu dipersilakan kalau misalnya ada yang ingin bertanya lagi kepada Bapak Ustadz. Oke, sebentar, ini ada satu lagi Pak Ustadz dari Ibu Indriani Trisnowi Jayanti. Tadi disebutkan bahwa kita harus menjaga diri kita dan keluarga dari api neraka. Bagaimana caranya agar kita bisa mengajak orang tua yang ibadahnya masih belum konsisten agar bisa selalu istiqomah, sehingga cita-cita menuju surga bersama-sama bisa kita capai. Silakan Pak Ustadz. Iya. Di dalam Al-Qur'an tadi surah At-Tahrim kan Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu. Berarti kita pastikan dulu bahwa kita memang sudah terpelihara daripada dosa. Baru wa ahlikum nar, baru kita bisa menyelamatkan keluarga kita. Maka kewajiban untuk kemudian menyelamatkan diri kita secara individu itu menjadi sesuatu yang penting. Baru kemudian kita mendakwahkan, baru kemudian kita mengajak, baru kemudian kita menginfluence bagaimana keluarga kita memiliki visi yang sama dengan kita, yakni menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah tidak pernah putus-putus, hendaklah tidak pernah bosan-bosannya kita mengingatkan, kita mengajak anak-anak kita, mengajak orang tua kita, mengajak pasangan hidup kita untuk menjadi penghuni surga yang abadi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini ada satu pertanyaan terakhir, Pak Ustadz, dari Bapak Dion Damara. Pertanyaannya, Pak Ustadz, bagaimana saya yang masih minim ilmu agama untuk mempersiapkan anak saya kelak menjadi anak soleh dengan pendidikan di internal rumah? Silakan Pak Ustadz. Ya, yang pertama yang perlu kita pahami ya, bahwa mempelajari ilmu agama itu bukan untuk kepintaran, tapi untuk membangun kesadaran. Maka kesadaran yang kita miliki itu sesuatu yang penting. Kesadaran didapat dari mana? Ketika kita mempelajari ilmu agama ini dalam rangka untuk memperbaiki akhlak kita, untuk memperbaiki ibadah kita, untuk memperbaiki kesalehan kita. Jadi walaupun misalkan kita hanya memahami atau bahkan kita hanya meyakini atau kita hanya mendapatkan sedikit pengetahuan agama, namun kalau pengetahuan agama itu kita olah dengan hati kita, kemudian menjadi kesadaran,
maka kesadaran yang kita dapatkan dari apa yang kita peroleh tadi itu akan membentuk diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Maka wajar Rasul katakan ya, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun kita hanya cuma tahu satu ayat saja. Nah, ketika itu kita yakini ayat tadi, kita amalkan, kita luaskan, kita dakwahkan, maka ini akan memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan rumah tangga kita. Contoh tadi ya, misalkan saya jelaskan tadi wasiat, dua wasiat saja, dua hal kita sampaikan kepada keluarga kita. Yang pertama, jaga imanmu sampai akhir hayat. Ini menjadi core value-nya, ini menjadi nilai inti keluarga kita. Itu satu pesan penting yang kita sampaikan. Yang kedua tadi, jaga dirimu, jaga keluargamu daripada dosa dan maksiat. Cuma dua pesan saja, cuma dua ayat saja, tapi dua ayat, dua poin, dua pesan ini merupakan pesan yang kuat, pesan yang mendalam. Kalau dua pesan ini diamalkan dalam kehidupan rumah tangga kita, maka insya Allah keluarga kita menjadi keluarga yang barokah, menjadi keluarga yang soleh. Baik, Pak Ustadz, sudah cukup jawabannya, Pak Ustadz? Iya. Baik, mungkin kita ke agenda selanjutnya, yaitu doa penutup. Silakan dari Bapak Ustadz untuk bisa memimpin doa penutup tersebut. Silakan Pak Ustadz. Baik, mari sama-sama kita membaca Quran Surat Al-Fatihah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh barokah ini, di bulan yang penuh kesucian ini. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat rezeki kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan rezeki-rezeki kita. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun dan membimbing kita agar kita bisa mendidik anak-anak kita, agar kita bisa mendidik keluarga kita menjadi keluarga yang saleh. Bitilkan niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdasyakirin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ta'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Bapak Ustadz. Kemudian agenda selanjutnya yaitu dari panitia, silakan untuk yang kuesionernya. Bapak Ibu sekalian, mohon bantuannya untuk bisa mengisi form kuesioner. Silakan dari Mas Firman untuk form kuesionernya. Iya Bapak Ibu, dipersilakan untuk mengisi form kuesioner yang sudah diberikan pada chat di media chatnya, dan di slide terakhir dari panitia juga menginformasikan kembali bahwa kami masih menyediakan paket untuk tim aksi peduli. Bisa di-share ya Mas Dian di slide terakhir ya. Sudah? Iya, ini ada 200.000 per paket. Bisa informasi ke nomor tersebut. Semoga di bulan Ramadan ini dengan menyisikan yang sebagian kita punya bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Amin, amin. Dan insya Allah untuk minggu depan kita masih ada nggak Mas Dian? Minggu depan insya Allah masih ya. ada Mas. Masya Allah. Jadi insya Allah
Minggu depan kita masih ada Bapak Ibu, Iya. jangan kemana-mana dan bisa ajak rekan yang lain untuk bisa join. Oke, Mas Dian, boleh saya kasih info sedikit ya? Baik Pak Ustadz. Jadi kalau slide yang saya berikan nanti bisa di-share ke teman-teman ya. Baik Pak Ustadz, nanti dari panitia akan menyampaikan ke teman-teman yang join pada siang hari ini. Terus kemudian yang kedua, saya berikan ke teman-teman free konsultasi ya. Karena saya kira ruang ini sangat terbatas sekali ya. Kalau memang ada di antara teman-teman yang ingin konsultasi berkaitan couple dan parenting, mungkin saya berikan free konsultasi sampai dengan akhir Ramadan ini. Masya Allah, Alhamdulillah, Insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin dari Bapak Ibu bisa melihat ini nomor telepon atau WA dari Pak Ustadz Reza. Silakan kalau misalnya mau berkonsultasi free sampai dengan bulan Ramadan ini berakhir. Monggo silakan. Oke. Baik Mas Dian, dipersilakan untuk ditutup hari ini. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Semoga ini menjadi amalan baik dan bermanfaat buat kita semuanya, menjadikan pahala, dan semoga Allah selalu melindungi kita semua untuk menuju ke jalan surganya. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Jazakallah khair Ustaz, sehat terus Ustaz. Ya, amin, amin. Terima kasih juga jamaah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.